Perkenalkan lagu-lagu daerah, tapi mendunia pastinya. Tujuan utamanya untuk memperkenal lagu-lagu dan kreativitas anak Indonesia. Oke. Nah, kita kan tahu perzumbaan dan dunia dance mix ini tuh lagi rame banget. Hampir bisa dibilang semua kalangan ya? Iya, hampir. Itu tapi emang bisa untuk semua kalangan atau gimana? Ada Bisa. kelas-kelasnya seperti Bisa. Kalau untuk cowok juga bisa harus kelas sendiri, cewek bisa kelas sendiri. Anak-anak juga bisa, remaja juga bisa. apa? Oh, itu beda. Emang beda atau gimana? Beda, kelasnya beda. Kalau anak-anak Kalau anak-anak, ya anak-anak sendiri nggak boleh gabung karena beatnya gerakannya berbeda. lain. Oh, Ya, beat yang membedakan di beatnya. iya. Karena kalau orang dewasa kan bisa lebih keras, tapi anak-anak ini kan untuk mereka tangkap gerakan tuh agak sulit. Jadi kita mesti lagunya yang lebih kayak anak-anakan. Yang penting anak-anak mencintai dulu lagunya dulu, baru kita bisa ajar. Kalau manula, Manula kita bisa SKJ, SKJ, berarti yang tenang. yang tenang-tenang, tapi tetap satu bergerak. dua, satu dua kayak gitu. Oke, ngomongin Zumba ataupun dance mix. Sekarang kita ngomongnya ke dance mix aja ya. Jadi itu udah anggaplah ya itu seperti tadi anaknya Zumba. Dia olahraga yang menggerakkan semua badan. Dari atas sampai bawah. Tapi itu cuman kayak goyang hahaha atau sebenarnya bisa menurunkan beneran Sebenarnya bisa, tergantung dari kita aja niat apa tidak. Oke, Gitu. niatnya seperti apa misalkan? Seperti kalau gerakannya kayak gini ya power semua, tapi kalau hanya berarti susah. Oh. Hanya untuk asik-asik susah untuk turun. Yang penting titik poinnya tuh adalah ikut gerakannya secara benar dan rutin gitu. Biasanya kalau kakak kan berarti udah lama banget ada di dunia Iya. per dance mix ini kan dari ya 2 tahun yang lalu. Kalau dance mix Zumba udah lama banget. Ada nggak yang bener-bener turun badannya? Ada. Baru-baru member yang paling baru tuh baru masuk 2 bulan, dia katanya mau nikah bulan Oktober. Bilang katin beta mau target turun badan 3 kilo. Tapi puji Tuhan dalam 2 bulan ini dia sudah turun mencapai hampir 6 kilo. Wah, luar biasa. Ini adalah taktik yang lebih sehat ya Dan dibanding bukan itu aja Kak, yang berumah tangga dan lagi mencari momongan, oh, puji Tuhan dalam tim saya hampir semuanya bisa. bisa. Oh, emang ada Tekniknya ada teknik olahraganya. Nanti Iya. boleh ya kita di-spill ya. Siapa tahu sekarang ada yang lagi program ini ada informasi gratis dari yang bikin dance break ini menarik, dance mix ini menarik itu apa? Karena kan semua orang kayak bahkan kegiatan-kegiatan kantor, siapa yang kantornya pasti kalau weekend ada acara pasti aja ada penampilan Zumba ya. Pasti. Yang Setiap- bikin menariknya apa sebenarnya? yang lebih paling utama itu adalah kebugaran. Kedua, kan sudah pengat setiap hari di kantor, refreshing otak dengan lagu-lagu kekinian gitu. Tapi tetap sambil olahraga, Sambil poin bergerak. utamanya kebugaran. Iya, siap. Nah, kalau perjalanan si dance mix ini hadir di Indonesia yang mencetuskan tuh siapa ya? Itu Coach Aji Oke. dari Jakarta. Dia menciptakan dance mix yang turun dari seperti contohnya kayak Zumba. Tapi versinya versi Indonesia, Beda bukan di versi lagunya Mendua. ya? Iya. Tapi teknik dasarnya semua hampir sama. Kalau yang bawa ke NTT, emang apakah ada perkumpulannya kah atau seperti Ada, apa? ada. Perkumpulannya kebetulan salah satu instruktur di Kota Kupang tuh ada yang kontak Katin buat ikut ambil instruktur dance mix. Jadi Katin tanya itu seperti apa, yang Katin tertarik ya Katin ikut gitu. Dia mengumpulkan instruktur Kota Kupang yang sudah ada gelar sebelumnya. Jadi ambil. Kebetulan semua tuh hampir semua tuh yang ikut dance mix Indonesia. Ada beberapa di Kota Kupang. Bahkan di daerah-daerah juga sudah Udah ada. mulai ada ya. Yang bikin menarik tuh menurut saya ini kan bisa jadi ranah pekerjaan baru. Iya. Iya ya. Nah, kalau kakak sendiri background sebelumnya emang di dunia perolahragaan kebugaran ini atau tiba-tiba nyemplung karena kayak Zumba menarik ya udah nyemplung. Awal tuh dunianya saya tuh dansa. Oh, dansa apa? Tango? Atau seperti apa? Pokoknya dansa di Kota Kupang tuh bukan hal baru. Iya emang. Iya. Terus? Pokoknya di pesta-pesta pasti ada lah Kakak yang dansa. pimpin? Iya. Oke. Terus. Dari dansa terus ada yang acaranya yang sekarang kan masih corona. Dulu yang belum corona tuh kan Car Free Day. Iya betul. Di salah satu kesempatan disuruh pimpin oleh anak dansa untuk pimpin. Terakhir ada salah satu instruktur senior yang tertarik.
tertarik terus dipanggil minta nomor pergi main ke Sanggar, kasih ilmu, terus disuruh ambil instruktur sin gitu. Lah oke, boleh. Jadi ambil dari situ 2016 terjun sampai sekarang. Baik. Tapi sebelumnya emang kakak dansa aja. Kegiatannya itu kayak apakah punya kantor 9 to 5 atau Ada. Hidupnya dansa? Kebetulan pas ikut dansa tuh masih kuliah. Tapi semenjak jadi sin, lulus kuliah langsung dipanggil kerja di PUPR Kota Kupang. Oh, luar biasa, berkat. Kemudian jadi itu juga hasil dari instruktur. Luar biasa. Karena dipanggil untuk perwakilan lomba-lomba dari antar PUPR. Nah, kalau misalnya ada pemirsa nih yang juga pengen nyemplung, misalnya Beta ini sudah ada kerja, Beta ini suka olahraga, Beta penggerakan Juke Power. Boleh. Itu bisa kalau mereka mau itu. Bisa. Kebetulan Katin Pengkelas ini untuk pegawai semua yang dimana malam berarti. Nah, jam 6. Aman untuk orang yang pulang sibuknya kerja, aman. Dari jam 6 ada 2 kelas. Katin hampir tiap hari senam. Dari Senin sampai Sabtu. Tapi badannya tetap fit. Harus. Nah, ini pertanyaan saya yang saya juga pengen banget nanya. Orang kan kadang-kadang menganggap bahwa bugar atau badan yang baik itu yang kurus, kecil. Tapi sepenglihatan saya, perbaiki kalau misalnya saya salah. Sekeliling dunia perzumbaan itu kenapa jadi fun? Karena semuanya itu badannya seger-seger, tapi kenceng. Montok. Montok tapi apa ya? Kuat gitu. Nah, itu gimana, Kak? Sebenarnya jadi itu salah satunya itu kebahagiaan sih yang didapat dari tempat senam. Oke. Pengap dalam pekerjaan, rumah tangga, gabung ke kelas, semua happy. Happy itu tergantung, ada yang mau kurus turun badan atau mau kurus naik, boleh. Tapi bisa kasih naik juga dari olahraga? Ada salah satu member saya itu 1 bulan, dia bisa masuk keluar rumah sakit, nginap ya. Itu hampir 1 minggu 2 kali. Karena? Imunnya kurang, tapi semenjak ikut kelasnya Katin, kalau tidak ketemu Katin masuk ke rumah sakit. Wow, oke. Luar biasa, pantesan. Kalau kita lihat video-video orang yang ikut Zumba pasti happy. Wajahnya itu penuh dengan senyuman, kayak tang gitu ya, Kak. Iya. Nah, kalau Kak Tin sendiri melihat perjalanan Kakak yang udah sekian lama nih, paling berkesan di masa Kakak punya dunia aerobik ini nih seperti apa? Paling berkesan bisa mengumpulkan semua jenis sifat-sifat yang beda-beda, menyatukan banyak. Ketemu kawan banyak. Iya, ketemu teman banyak. Dan tidak memilih antara yang muda, manula, pokoknya tua, semuanya jadi gabung. satu. Pokoknya kekompakan itu. Tapi mahal nggak sih kalau kita mau ikut Zumba tuh? Kalau itu tergantung sanggar masing-masing. Tapi kalau di Kupang rate-nya? Rate-nya 150 per bulan. Oh, itu berarti masih affordable sebenarnya? 3 kali 1 minggu. Itu berarti 12 kali pertemuan, lumayan. Iya. Sekali pertemuan itu biasa berapa lama? 1 jam atau 1 jam setengah. Nah, ini pertanyaan buat yang sebenarnya nggak pernah bergerak, kayak saya misalnya. Yang tidak pernah olahraga pakai power. Bahkan di sekolah kalau SKJ itu hanya yang penting guru lihat ketemu bergerak. Nah, biasa itu kan kita jadinya nggak punya tenaga. Kadang-kadang ketemu kalau mau mulai olahraga badannya kincang, bisa sampai mual muntah. Nah, itu kalau ketemu gabung di Zumba itu kira-kira aman nggak? Aman. Nanti diperhatikan khusus. Karena orang baru pasti diperhatikan khusus oleh Katin. Tapi ada kelasnya, kayak ini kelas awal, kelas yang lebih expert. Gabung. Semuanya gabung. Tergantung cara ngajarnya saja. Oke. Kalau yang membedakan nih kelas Katin dengan kelas yang lainnya nih apa? Katin, sudahlah Kota Kupang tahu. Oh, iya. Siap. Tapi kalau misalnya pemirsa ada yang mau ikut gabung bareng Katin bersama, apa nih nama kelasnya? Dance with Katin. Dance with Katin bisa langsung kemana, Kak? Bisa langsung ke Sanggar Fadelin Studio, itu di lantai 3 Cafe Petir depan Karisma, dengan studio Lini Studio di belakang Telaga Opa. Wah, luar biasa. Katin, rencana Katin habis ini kalau selain perzumbaan ini, kira-kira Kakak pengen ngulik aerobik apa lagi nih? Salsa kayaknya. Oke. Sama Bali Dance. Bali Dance itu
Gimana tuh? Itu hanya main perut. Wow. Main perut, tapi ketong kalau misalnya ketong, nah kalau orang yang son pede, kalau misalnya ketong buncit atau gimana? Bali dance itu dari buncit baru bisa kasih rata. Oke, siap. Kita tunggulah. Nanti kalau misalnya udah bahasa Bali dance kita undang lagi ya ke Ya, Bapak Teh. amin. Nah, amin. Kak, Beta ini kan habis melahirkan. Ya. Atau pasti yakin pemirsa sekarang kayaknya zamannya orang pada melahirkan, Ya. hamil gitu kan ya, apalagi habis Baru habis pandemi. hujan. Habis iya. Nah, kira-kira kalau kita yang operasi atau apa olahraga Zumba itu Aman. aman nggak? Aman. Aman ya? Aman. Dan kalau kita mau makan banyak, suka Aman. kadang orang suka gitu ya. Iya, pemikirannya itu. Yang salah tuh pemikiran masing-masing. Misalnya Pemikiran. gimana? Kayak, aduh makan banyak nanti potong senam justru percuma. Nah, Ingat, iya. senam itu untuk kebugaran dan kesehatan. Kalau seksi itu bonus. Oke. Nah, biasa tuh ada yang bagian fokus ke paha. Paha pantat. Iya, ada yang ke ini juga. Nah, apa ketong kan bungkuk begini nih. Iya. Ya ada gerakan biar ketong bisa Ada. semuanya bisa kita Bisa. dapatkan di Zumba. Bisa. Setelah ini bakal banyak banget keseruan pastinya dan kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Katin pastinya. Nah, Siap. Katin tuh total nih supi mana-mana sah. Apa pernah diundang keluar kota buat ngajar atau gimana? Paling jauh Batam. Itu kakak sebagai pengajar atau kakak ikut kegiatan? Pak, jadi pengajar. Oh, itu diundang Iya, mereka? diundang oleh si Arlita. Kok bisa kenal kak? Itu gimana ceritanya? Media sosial. Oke, nah gimana penggunaan media sosial kak sama Zumba? Lebih banyak mengiklankan kelas kita di media sosial. Gunakan IG, TikTok, Facebook. Pantesan, kalau kemarin tadi saya scroll TikToknya kak, ini Instagramnya kakak tuh isinya banyak aku kesal, tapi itu gerakannya tetap kalau kita kan ya lucu-lucu aja, Allah bener kayak pakai power. Dan saya juga nggak sabar sih pengen ngelihat kakak live kira-kira mengguncangkan TVRI ini seperti apa ya kan? Iya, boleh. Intinya panggung aman. Yang panggung aman kak, tenang. Kalau di sini kita punya tim kuat kok. Oke, nah Katin, kalau misalnya anak kecil mulai Zumba, itu yang difokuskan fun-nya aja atau mereka tetap kesehatannya juga kakak arahin? Yang utama kesehatan, kedua fun, agar mereka nggak terlalu penat pemikirannya. Jadi kasih lagu tuh lagu anak, Oke. biar sambil bermain. Kalau efektifnya kira-kira kan kakak tiap seminggu 3 kali lah. Sekali pertemuan berapa lama? 1 jam atau 1,5 jam. Nah, efektifnya itu biasa kak, berapa lama orang bisa kuat untuk terus bergerak? 1 jam. Itu 1 jam gerak nonstop terus istirahat atau 10 menit istirahat, 10 menit istirahat? Non-stop. 1 jam Iya, gerak terus. iya. Kalau capek, Ya istirahat. tapi pelatihnya terus bergerak. Terus, pelatih terus. Wah, saya nggak kebayang sih. Setiap hari lah. Setiap hari. Setiap hari. Pantas kakak sehat banget. Amin. Amin, berarti kuat semuanya ya. Ngangkat galon udah bisa. Semua. Bisa? Bisa. Luar biasa. Duh, serba bisa ya Bang Kakak. Tapi saya pengen ngobrolin tentang Katin ini deh. Soalnya kalau memang kita ngomongin Zumba itu udah tahu fun banget. Dance mix udah yang strong lah di situ. Sosok kakak sendiri lahir besar di Kupang. Lahir besar di Kupang. Terus Orang tua juga di Kupang, semua di Kupang. dan bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman di Kupang. Amin. Iya ya? Amin, amin, amin. Luar biasa. Tapi kakak hidup udah segini lama. Kakak pernah gak sih ngerasain kayak, aduh beta bosan kayak begini, beta pengen hal yang baru. Ini udah jadi 2006 kan? Iya. Pernah. Itu waktu pas mau skripsi. Oke. Kayaknya Jadi- semua orang kalau skripsi bawahnya pengen kawin ya. Iya. Pokoknya skripsi pikiran mulai aneh-aneh. Jadi kepingin berhenti. Tapi memang skripsi itu buat kita berhenti jadi isin. Oke. Setelah wisuda dan masuk kerja, langsung ambil dance mic. Berarti jeda waktunya cukup lama dong. 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan itu benar-benar lepas. Kan wisudanya Desember. Ambil kembali April Maret lah tahun berikutnya. Hal terberat deh yang pernah kakak lewatin selama ini. Kalau udah untuk Zumba yakin lah fun, pasti seru. Karena ya itu ngilangin penat. Tapi kalau kakak as a person selama ini kan kayak hidup kan sekarang dikit-dikit mental health. Ya. Paling berat tuh pas skripsi ya, disuruh pilih oleh dosen, mau pilih
jadi instruktur atau Kelarin kuliah. kelarin kuliah. Judul apa? Jurusannya apa? Teknik informatika. Teknik Informatika. Wah, anak luar biasa. Tapi dipakai nggak ilmunya? Pakai. Di kantor ya? Di Sumba juga pakai untuk edit-edit video di YouTube. Oh, aktif juga di YouTube? Aktif. Dapat duit nggak? Dapat. Oke. Kita akan ngulik juga nih gimana proses seorang Katin jadi YouTuber. Aduh. Nah, saya masih bingung, mungkin kan saya awam aja dan tidak mencari tahu mungkin. Sekarang kita langsung nanya ke YouTuber Kupang. Ya Tuhan. Biasanya itu kalau kita mau dapat duit di YouTube, biasanya orang mikirnya cuan ya. Itu apakah harus punya subscribers yang banyak dulu atau yang kita kejar apanya? Views-nya kah atau likes-nya? Yang pertama view. Langsung ke subscriber. Oke. Dan daftarkan YouTube ke AdSense gitu-gitu ya? ya SN gitu. Kakak aktif tapi bener-bener aktif. Aktif. Apa aja konten kakak? Kontennya senam. Gerak-gerakan yang koreanya saya buat sendiri sama line dance. Line dance. Apa tuh? Line dance itu seperti gerakan dansa tapi per tim. Oke. Itu menarik juga ya menarik. sekarang. Di kelas ngajarnya gitu. Habis dance mic lari ke. Karena itu yang dipakai-pakai di pesta. Kalau mama-mama dong pi acara kok hanya duduk sah pada do anak senam percuma kan. Jadi harus ajar. Jadi harus supaya ajar supaya happy. bisa bangun kalau Iya. langsung mulai langsung. Lagu yang paling kakak suka kalau misalnya kayaknya kalau ini bunyi tuh kaki sudah bisa lah. Kayaknya harus langsung turun di lapangan. Kayak itu lagu apa? Bento. Bento? Aduh besok sabar lihat. Literally, tapi jangan kemana-mana makanya karena habis ini kita bakal ngobrol banyak dan kira-kira seperti apa penampilan tapi nanti dulu. Jangan kemana-mana tetap di Bapote Babong di podcast TVRI NTT. Wah seru sih. Seru. Tapi itu akan kuat. Everybody knew you were a liar. Everybody knew you were a player. Everybody knew you were never serious. Reach your love at me, and I'll tell you once again, oh baby. Terima kasih Nela and the band. Dan kita balik lagi nih di Bapote Babong di podcast TVRI NTT masih bareng Katin. Dari tadi kita udah ngobrolin Zumba Dance Mix Indonesia, tapi ini kepo sebenarnya. Kalau kita Zumba emang berapa kalori yang kita keluarkan? Apakah cuma keringat-keringat manca? Ya tergantung dari yang bergerak. Nah misalnya kita pukul rata sah, kalau misalnya sejam tuh kita bergerak, itu berapa kalori itu yang bisa kita bakar? Kalau Katin sih pasti banyak. Iya, 100, 200. Lebih. Oke, jadi itu perhitungannya seperti apa? Atau kayak ada gerakan khusus yang kayak kalau gerak ini nih bisa menurunkan 400 kalori gitu? Iya, kalau satu lagu, misalnya satu lagu 4 menit, berarti bisa 100 atau 150 kalori gitu. Yang penting gerakannya benar. Gerakannya benar, jangan asal-asal gitu. Kalau asal-asal mah 10 kalori juga tidak turun. Oke, karena ya udah cuman hahi gitu ya. Kalau kita lihat senam-senam irama lain gitu, itu bisa kita sebut Zumba juga? Yang tergantung jenis gerakannya seperti apa. Ada perbedaan kok.
Oh, kalau Zumba sendiri itu intinya dia tuh sebenarnya kayak mana? Zumba itu seperti dia mendunia sih, gerakannya tuh ada beberapa macam. Oke. Ada reggaeton, salsa, masih banyak. Tapi kalau dance mix semua rangkum jadi satu. Oke. Kalau ada aerobik, ada Zumba, ada dance mix, ketemu samain aja ya. Kalau Zumba sama dance mix kan bedanya cuma di lagu, Iya. ya kita samain. Dua-dua ini mana yang lebih efektif? Kalau ketemu yang anak-anak baru mau kasih turun badan, atau mau kasih kuat dan kasih biar ini jangan lemah gitu, jangan letoy. Kalau menurut Katin sih dance mix. Oke. Karena dance mix lagunya lebih dikenal oleh masyarakat Apalagi khususnya di di NTT, NTT. mungkin ya. Karena kebanyakan Katin pakai lagunya lagu tenar NTT. Lagu yang paling tenar yang kayak orang putar pasti orang sudah turun lapangan. DJ Funky. Oke, saya nggak tahu pemirsa, tapi nggak apa-apa. Nanti kita dengerin ya. Siap. Si DJ Funky ini. Terus kalau Katin setelah pernah coba kayak yang gerakan-gerakan badan kan ada juga yoga, pilates kayak gitu. Nah itu kakak ada tertarik nggak sih untuk nanti mungkin bisa belajar ke situ? Kalau Katin sih lebihnya kepada power sih soalnya. Kalau untuk yang kayak gitu kayaknya belum. Karena kalau yoga kan itu kayak angkat tangan. Iya. Katin lebih suka ya kepada yang bergerak, Jadi power. yang power. Kalau yoga mungkin untuk ketenangan. Iya, gitu. ketenangan. Itu untuk orang yang banyak pikiran gitu. Kalau Zumba tuh orang yang mau senang-senang Iya. tapi olahraga. Ya. Iya. Terus kalau misalnya Beta nih terjun ke Zumba, habis itu ke dance mix, terus Beta kayak, aduh Beta pengen cari duit juga deh, pengen buka kelas. Itu kira-kira Beta butuh Bisa. berapa prosesnya, perjalanannya? Tergantung. Kalau Kak cepat tangkap dan terima semua materi-materinya, Cepet hafal gerakan gitu maksudnya. cepat tangkap. Nah itu nanti kita mau tesnya kemana? Ada training di Kota Kupang ada kok. Oh jadi kita ke sana. Iya, pimpinannya nama Suklara Mhm. di Makota Fitness. Oke. Iya. Jadi tinggal- Itu nanti tiap 3 atau 6 bulan tuh palingan ada training Dance Mix Indonesia di Kota Kupang. Nanti tergantung kuotanya. Oke. Kuotanya banyak apa masih standar gitu. Kalau gerakan-gerakan Zumba dari awal emang udah hip yang kayak power semua atau kayak ada prosesnya dari Ada opening proses. itu ada pelan-pelannya dulu. Kalau Zumba prosesnya dari pelan naik turun. Oh jadi ada gerakan awal. Ada lagu pemanasan, lagu inti, lagu dance. Anggaplah kalau lagu itu berarti di pung ref tuh. Iya. Kalau di pung ref tuh itu gerakan Power. semua. Jadi kalau awal masih terlalu pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi ada nggak sih kisah? Kalau dance mix naik turun, ikut jantung, Tapi aman tetap. aman. Apa Tergantung. namanya apa? Detak jantung. Jantungnya atau apa? diatur. Hmm. Jadi lagunya diatur oleh instruktur. Dari awal naik tinggi, agak turun pelan, naik tinggi lagi pelan gitu. Kalau kisah-kisah kayak orang yang cedera mungkin karena kayak gerakan terus keseleo atau apa ada nggak, Katin? Selama Katin ngajar belum. Tapi kayak ada yang tegang, misalnya untuk kalau berolahraga tegang ya? Untuk orang yang Ketarik, kayak, baru mulai ikut kelas pasti ada. tapi itu bisa lah dihandle. Tapi itu seperti pulang senam, bangun pagi kaki asam. Nah itu tuh harus balas. Balasnya dengan Besoknya ikut ikut lagi. ikut lagi. Oh, Bet tadi selama ini pikir kalau ketong badan susah sakit habis olahraga sudah stop terus olahraga. Salah. Oh, yang benar Karena adalah itu Kak Dompung otot tuh kaget. Belum Oke, pernah tegang. bergerak, jadi langsung bergerak satu kali langsung asam Oke. gitu. Berarti harus sering-sering bergerak. Sering. Jadi kalau asam harus balas. Lanjut lagi. Hari berikutnya harus senam. Senam terus. Siap. Kalau kakak punya apa ya? Kita panggilnya murid kah atau teman? Member. Kakak punya member ini nih yang dari dulu sampai sekarang masih betah banget di tempat kakak ada. Puji Tuhan semua hampir. Oh serius? Malah menambah. Wih, berarti mereka setia juga ya? Amin. Nyaman kali berarti sama Katin. Salah satunya ada kok di sini. Oke, nanti kita lihat ya penampilan mereka. Pemirsa kan ya jangan kemana-mana. Follow dulu Instagramnya TVRI Nusa Tenggara Timur biar update terus sama kita dan kita juga live nih Kak di YouTube. Siap. Kali-kali ntar kakak mau nonton lagi kan? Kayaknya sudah dibagikan di grup juga. Wah rame nih berarti. Untuk teman-teman dari Dance Mix Indonesia. Indonesia dan Dance with Katin. Oke, dan Sweet Katin. Kalau Katin nih,
kakak kan sekarang lihat ya. Beta tadi kakak sempat singgung soal kakak tuh ngepromoin gerakan dan olahraga kakak di sosial media. Siap. Menurut kakak Kupang nih sekarang seberapa besar sih pengaruh dari sosmed? Pengaruhnya besar sekali. Itu in a good way or in a bad way? Good. Oke, kayak gimana? Kalau misalnya hari ini Katin belum posting, nanti belum ada kok yang baru gitu. Oh banyak yang Dicari nanya, malah, iya. Dicari. Jadi Itu tinggal maksudnya, Katin seperti contoh TikTok. Oke. Ini hari kosan ada video, nanti beta balas pakai dia pun komen buat video gitu. Terus kakak ngebagiin waktunya gimana? Mana olahraga, mana kerja, mana konten? Kerja sambil ngonten. Oke, jadi pas habis ngetik selesai, konten dulu. Pokoknya gitu. sambil kerja, waktu luang ngedit Oke. gitu. Kakak kan ngantor juga, Iya. olahraga juga. Pasti kan berarti banyak kenalan kayak instansi-instansi yang ngundang atau kawan-kawan dari mana gitu ya. Yang menurut kakak paling berkesan kayak gila akhirnya beta diundang nih sama ini instansi atau sama orang ini, itu pernah ada Pernah. rasa-rasa kayak gitu? Katin pernah diundang oleh Pelindo tapi bukan di Kupang. Di mana? Tapi yang undang dari Pelindo Kupang. Oke, ke Dibawa pimpin ke ulang tahun Pelindo Pusat, Jakarta. Jakarta Semarang. Dua tempat. Dua tempat. Ceritain lu gimana? Pokoknya karena biasa pimpin senam di Pelindo, jadi diajak Katin boleh kok bawa Katin dipimpin di sana. Bilang oke, boleh berapa hari. Begini-begini berangkat dari Semarang lanjut ke Jakarta. Tapi kalau ngundang Katin buat instansi mahal gak? Murah, standar harga instruktur Kota Kupang. Tapi kakak bawa tim atau udah kakak sendiri? Bawah. Itu biasanya bawa tim tuh biar mereka duduk apa bisa bareng atau gimana? Bawa tim tuh untuk bantu di bagian belakang yang tidak dapat lihat Katin di depan. Pokoknya berbaur dengan semua yang ada ikut gitu. Oke. Kalau kita kan tahu kalau Zumba itu nggak cuma bikin keringat tapi juga bikin menurunkan kalori. Ada nggak sih resiko-resiko lain kalau misalnya kita mau mulai Zumba? Ada, kalau tidak pemanasan pasti urat, kejang, kayak gitu. Jadi kalau biar yang terlambat pun datang pasti Katin suruh pemanasan sendiri. Tapi ada hukuman nggak sih biasanya orang? Ada. Kalau terlambat? Ada. Apa biasanya? Kalau misalnya di Fadelin, kalau di Fadelin Studio, kelasnya Katin di situ. Kalau yang terlambat naik turun tangga lari 10 kali. Wajib. Itu kayaknya beta sebelum olahraga wis semaput duluan sih. Tapi ya balik lagi karena kita belum terbiasa ya. Iya. Kalau udah terbiasa ya lah 10 kali. Kalau sekarang tanpa disuruh juga sadar lari diri. sendiri. Sadar diri ya lah. Sadar diri. Oke. Katin, kalau gitu kita pengen, ini saya yakin membernya kan banyak banget, kenalannya Katin ada di mana-mana. Kita mau main games, ini mini aja, caranya itu adalah kakak jawab cepat. Oke, siap. Jawab cepat itu adalah misal kalau beta nanya, kakak jawab langsung tak contoh. Apa hal pertama kakak pikirkan ketika bangun pagi? Olahraga. Nah kayak gitu, Ya. jadi jawabnya yang set. Kan Siap. biasa kalau Zumba kan juga set kan. Oke. Nah oke, pertanyaan pertama. Orang gak banyak tahu atau member saya itu gak banyak yang tahu kalau saya sebenarnya Artis TikTok. wow, emang kakak berapa followersnya di TikTok? Aduh berapa ya? Belum sebanyak Kak Olin Besi lah. Oke, berapa sih kepo? Aduh berapa ya? Izin boleh? Bukan? Boleh dong, boleh. Berapa nih beta mau cek Ju? Duh, berarti bentar beta harus konten bareng kali ya lumayan. Harus. Apa namanya? Agak pansos say supaya bisa nambah followers kita di TikTok. Tapi saya keren juga sih, maksudnya kakak aware gitu loh sama sosial media. Kakak di Instagram beta lihat juga sangat aktif, di TikTok juga. Kalau di TikTok kebetulan akun baru ini. Oke. Kalau di Instagram yang lumayan sih followersnya. Kalau TikTok nih akun lama dihack. Ya. Jadi buat baru. Baru tapi yang buat 1 bulan. Baru buat 1 bulan. Kalau di yang lama tuh sudah sampai 26 koma. Wow, banyak banget itu. Itu isinya kontennya semuanya ngedance. Iya. Oke.
Baiklah kalau begitu. Nah, emang mungkin karena sukanya bergerak, jadi kayak ouch, ouch. Ya, kita masuk audit ini disuruh nggak boleh bergerak ya. Oke, anyway Kak, kita lanjut lagi sama pertanyaan selanjutnya. Beta nih paling bete kalau misalnya Ditanya, kapan nikah? ouch, sama lagi. Setuju, Say. Lanjut. Nasihat terbaik yang orang pernah berikan untuk seorang Katin adalah? Tetap rendah hati. Oke, setuju sih. Menurut Katin, bahagia itu adalah? Dari diri sendiri. Kita kan namanya manusia tuh suka berharap. Iya. Karena memang semua kita tetap berikan pada Iya. rencana. Kalau Katin mas, saya akan percaya satu manusia pun, karena Katin juga manusia. Baik. Kalau kakak melihat diri kakak 5 tahun lagi, itu kakak kira-kira jadi apa? Wali kota. Luar biasa, jangan lupa coblos nomor kesekian. Jangan kemana-mana, tetap di Bapote karena setelah ini ketong akan lihat Katin Dance Mix Indonesia. Jangan kemana-mana. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital.
kategori yang lain taruh dong. Umpan taruh suka lihat yang montok nanti om komen. Ayam serlok. Umpan 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 taruh suka lihat yang montok. Nanti om komen. Ayam serlok. Umpan 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 taruh suka lihat yang montok. Oh ternyata kau masuk FYP Wipaten. Tahan scroll, pantau kopu konten. Lemas besti, pate 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 pate. 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 Pantau kopu konten. Lemas besti, pate 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 pate. Lemas besti, pate 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 pate. Lemas besti, oh ternyata kau masuk FYP. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa getaran saat jumpa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa getaran saat jumpa dengan dirinya. Yes, masih di Papote Babang di podcast TVRI NTT. Wah, keren banget. Langsung kayak keringat ya. Terus tadi cuma kayak 3 menit, 4 menit. Itu tergantung gerakannya. Tergantung, ya tadi emang semuanya power. Iya. Itu yang satu umur 54 loh. 54 tahun, yang sebelah Kanan. kanan. Ya. Wah, nggak kelihatan loh. Iya, awet muda. Awet Tahun muda, luar biasa Mami. Aduh jadi pengen deh biar awet muda. Karena mungkin ketemunya sama orang-orang yang bikin kita happy Happy, ya. iya. Jadi kayak masalah-masalah rumpi, urusan tetangga, itu kayak serah kalian. Pokoknya kalau ada kegiatan senam, kegiatan rumpinya berkurang. Pasti. Karena semuanya senam ya. Pulang senam capek tidur. Iya sih pasti. Karena udah nggak ada waktu lagi buat hai yang lain ya. Iya. Kita tadi udah ngobrolin banyak, terus kakak juga udah bilang kakak mau jadi lebih happy dan segala macam, jadi wali kota bahkan, wah. Emang tapi kakak, anyway lah, as a person kan kita semua punya mimpi ya. Iya. Ada nggak sih mimpi yang kayaknya kakak belum meraih atau mau masih kayak itu jangka panjang atau masih ada banyak halangan? Ada. Apa Mau punya sanggar sendiri. Loh itu yang kemarin. Kan kita sewa. Oh gitu. Iya. Jadi kayak kita hire tempat terus kita bisa main Iya. di situ. Sistem kerjanya tuh 60-40. Oke. 60 saya, 40 sanggar. Oke. Jadi pengennya punya sanggar sendiri. Iya, amin. Amin. Kira-kira tahun berapa nih kita bisa langsung ke Sanggar Katin langsung official? Amin. Moga-moga 2 tahun lagi. Amin. Kita doakan ya. Semoga nanti kalau udah 2 sanggar lagi kita undang lagi. Ntar kalau udah bisa salsa kita undang lagi. Kali aja bisa ngajarin Siapa tahu bisa main di sana. saya salsa. Oh iya, kita juga bisa tuh ngeliput di sana nanti one day. Amin ya, insya Allah. Amin. Nah, Katin. Tadi kita udah, kakak juga udah kasih tahu rencana kakak ke depan dan segala macam. Boleh nggak sih kalau saya nanya sedikit tentang love life? Boleh. Kepo lah, masa kakak udah sekeren itu, Ing. Terus masih ditanya kapan nih, kayak emang tipikal seorang, kayaknya ini alpha woman banget, bisa semua gitu. Apa tipikal pasangan hidup atau pasangan ideal? Cowok idaman ya?
Seorang Katin tuh kayak mana? Loh teman-temannya tahu. Silakan jangan lupa teman-teman member langsung storyin ya, tag dia jangan lupa ke @FRINKT juga. Tidak neko-neko. Tidak neko-neko itu gimana sih? Jangan pernah larang untuk tetap berkarir karena semenjak sampai saat ini kebanyakan hampir semua larang untuk stop jadi instruktur. Mungkin karena terlalu seksi, say. Aduh Yesus. Padahal itu berkat loh. Montok nih. Iya kan kita happy ya, kita harus mencintai diri sendiri. Itu kalau secara pola pikir. Kalau secara fisik ada nggak? Kayak misalnya seorang nih yang mau sama Katin, pria-pria di luar sana tuh harus montok juga, atau harus suka olahraga juga, harus ganteng, cantik, putih atau apa? Pokoknya lebih tinggi dari Katin. Lebih tinggi, oke 1, terus? Udah itu. gampang dong. Lebih tinggi terus nggak usah banyak larang. Jangan berkumis. Kenapa ya? Karena sekarang anak muda juga berkumis. Jadi ketong ini bedakan untuk yang masih muda dan yang tua ini susah. Susah karena Tahu ketong sampai berondong tua. kalau ini masih muda ya kalian. Kameramen juga ada kumis. Aduh maaf ya, ini kita nggak diskriminasi loh, kita cuma pendapat Katin aja gitu. Oke. Anyway kita doakan para pria di luar sana tuh nggak usah neko-neko, DM aja. Kalau mau ngajak kenalan DM banyak. Oh DM banyak, terus kenapa nggak dibales? Kemarin kan yang DM tuh mau dekat tuh karena badan sih sebenarnya. Kenapa? Naksirnya karena badan. Tapi emang lu bakal juga pengen, tapi susah. Tapi Katin Itu kakak pengennya orang suka kakak karena apa? jangan di luar dari itu lah. Jadi suka dari hati. Aduh, ini habis ini jangan tiba-tiba ada yang muncul. Aku suka padamu dari hati. Munafik. Oke, luar biasa. Thank you Katin. Sekarang saya mau nanya, sebagai orang yang berkarir di dunia perzumbaan, perzinan, pastikan mostly itu adalah perempuan. Iya. Pernah nggak sih ngerasa kayak perempuan lain tuh melihat kakak tuh kayak berkompetisi gitu, kayak beta lebih keren dari dia. Banyak. Nah itu gimana? Nah, kalau seperti itu, Katin malah balasnya bukan dengan cibiran atau balas nyamperin, tapi prestasi. Oke. Katin balas dengan prestasi, banyak kok. Iya, soalnya saya tuh ngerasa, padahal kita tuh selama perempuan menurut saya tuh Harus harus mendukung. saling mendukung. Karena semakin banyak perempuan yang megang kendali, kita yang lain juga akan semakin keangkat. Sebenarnya kalau semua kompak dan saling mendukung gitu, pasti perempuan Iya, kan kita keren. juga bisa saling menggandeng Iya. sama lain ya. Hanya ya sudahlah. Tapi yang kotak-kotak. paling worst, orang pernah nge-treat kakak karena kayak mau bersikut atau bapak itu paling buruknya. Ada bahasa bilang badan besar memakan puji, gitu. Oke. Tapi beta balas bilang, oh iya lu badan besar sama bisa lincah kayak beta. Benar sih. Oke. Tapi memang ya kita semoga lah perempuan sesama perempuan kita harus saling empower perempuan lain. Intinya Ini bisa tuh rendah hati Kak, tahu Iya. salah tanggapi. Maksudnya masuk sini, keluar sini, balas dengan prestasi. Nah, beta juga bangga loh sama kakak karena ini bukan bermaksud apa-apa ya. Kadang-kadang kan orang ngerasa sekarang kan di sosial media itu menjelaskan kecantikan itu harus kurus. Sedangkan kakak itu kayaknya pede banget, enggak badan gini, bahkan banyak orang lah iri sama beta. Itu artinya kakak kan udah secure dengan kakak. Sebagai kakak udah self love banget, udah mencintai diri sendiri. Sangat. Kan? Pesan kakak nih terakhir buat perempuan di luar sana, siapapun laki-laki kita semua untuk self love dan juga bisa sekeren dan sepede kakak. Oke, pesannya kalau untuk diri sendiri, karena diri sendiri yang tahu caranya mencintai diri sendiri itu seperti apa. Kalau ketong belum mencintai ketong pun diri, pasti orang lain akan mencintai ketong. Setuju. Itu dia dari Katin, kita berikan aplaus luar biasa. Katin makasih sekali Terima kasih juga. sudah main ke Terima sini. kasih. Kita udah sharing banyak hal Terima dan kasih. siapa tahu nanti suatu hari kita ketemunya sama pria idamannya Katin dimanapun Amin, berada. amin. Kita pantau TikTok dan juga Instagramnya ya pemirsa. Makasih juga pemirsa udah nontonin kita selama 1 jam ini. Kita ketemu lagi di Bapaknya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Dan jangan lupa untuk terus menginspirasi, cintai diri sendiri karena seperti yang Katin bilang, kalau kalian gak sayang sama diri kalian,
bagaimana kalian mau dicintai. Sampai jumpa. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh. Dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih,